Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Fanjani dari jurusan Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya ingin menyampaikan tentang teks deskripsi. Jadi menurut KBBI, teks deskripsi itu adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Hal yang akan dideskripsikan disebut dengan objek. Adapun objek yang digambarkan dalam teks deskripsi merupakan objek yang bisa ditangkap oleh panca indera. Jadi kalau menurut saya itu adalah teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan sesuatu atau mendeskripsikan sesuatu atau barang atau benda, bahkan bisa mendeskripsikan sebuah pohon kayak gitu ya. Selanjutnya kita beralih ke tentang ciri teks deskripsi dari segi tujuan. Dari segi tujuan, teks deskripsi dibuat untuk menggambarkan objek serinci dan selengkap mungkin dari sudut pandang penulis. Dengan begitu, pembaca bisa membayangkan objek tersebut seolah-olah mengalaminya sendiri. Itu sebabnya teks deskripsi melibatkan 5 kesan atau panca indera dari penulisnya: melihat, mendengar, mengecap, merasa, bahkan menciumnya. Oke, kemudian kita beralih ke ciri umum teks deskripsi. Jadi ciri-ciri teks deskripsi dikemukakan oleh Priyanti, yakni teks deskripsi selalu merincikan atau menggambarkan suatu objek. Teks deskripsi mengajak pembaca untuk ikut berimajinasi dan merasakan sendiri suasana dalam teks. Teks deskripsi menjelaskan keadaan objek secara rinci seperti warna, ukuran, dan bentuk. Baik, setelah menyimak penjelasan dari rekan saya yaitu Saudara Rifhan, akan dilanjutkan oleh saya sendiri, Devi Rahayu. Jadi, pembahasan kita mengenai kaidah kebahasaan teks deskripsi. Pertama, menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan objek. Contohnya, baik, indah, kuat, cantik, kemudian pemberani, dan lain sebagainya. Kedua, menggunakan kata benda terkait dengan objek yang dideskripsikan. Kemudian, yang ketiga, menggunakan kata kerja aksi untuk mendeskripsikan perilaku. Contohnya, mencakar mangsanya. Keempat, menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya, beliau merupakan seorang ibu yang kuat. Atau beliau merupakan seorang ibu yang lembut. Jadi dalam pernyataan tersebut menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Kelima, menggunakan kata kerja yang menggambarkan sudut pandang penulis. Seperti kucing itu berat atau burung itu sangat cantik gitu. Jadi teks deskripsi ini menggunakan kata kerja yang menggambarkan sudut pandang dari si penulis. Keenam, mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan. Dan terakhir, mengandung bahasa kiasan. Jadi dalam penulisan teks deskripsi ini beberapa menggunakan kata kiasan untuk memperindah teksnya. Contoh teks deskripsi. Nah, untuk contoh ini saya mengambil deskripsi mengenai tempat bersejarah di Indonesia, yaitu Candi Borobudur yang sudah terkenal sampai ke mancanegara. Jadi, contohnya seperti ini. Borobudur adalah candi terbesar di Indonesia. Candi Borobudur ini berada tepat di Kota Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur ini menjadi tujuan liburan paling utama bagi masyarakat lokal maupun masyarakat luar negara Indonesia. Candi Borobudur ini menjadi titik fokus dari cinta bagi umat Buddha di Indonesia, khususnya di setiap festival Waisak. Candi Borobudur sekarang ditegaskan sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Borobudur dibangun sekitar 800 sebelum Masehi atau abad ke-9. Candi Borobudur ini dirakit oleh umat Buddha Mahayana. Di tengah aturan garis Sailendra, candi ini dibuat di puncak tradisi Sailendra. Borobudur ditulis oleh Raja Samaratunggala dari dinasti Sailendra. Kemungkinan candi ini diproduksi sekitar 824 sebelum Masehi dan selesai sekitar tahun 900 sebelum Masehi di tengah aturan Ratu Pramodawardhani yang merupakan gadis
dari Samaratungala. Sementara insinyur yang ditambatkan untuk membangun candi ini ditunjukkan melalui adanya warisan bernama Gunadarma. Setelah kami memaparkan contoh dari teks deskripsi tersebut, sekarang tugas untuk teman-teman yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi yang berjudul Candi Borobudur yang tadi sudah saya bacakan. Silahkan dianalisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.